Salah satu kuliner ternama Yogyakarta ini adalah gudeg. Tapi kamu tahu nggak ada berapa jenis gudeg, Ji? Berapa ya, Sakti ya? Jadi itu ada gudeg basah, ada gudeg kering, ada juga yang kemasannya gudeg kalengan gitu. Gudeg tapi ada kaleng. berapa ya? Wah, ternyata kamu tahu banyak ya. Lumayan. Tapi untuk lebih jelasnya, petualangan kuliner kali ini akan membahas gudeg khas Yogyakarta termasuk variasinya. Banyak kata yang bisa disematkan untuk kota yang satu ini, mulai dari kota sejarah, kota budaya, kota pendidikan, bahkan kota gudeg. Nah, kali ini saya akan menjelajah beraneka ragam aneka gudegnya. Di antara puluhan penjajah yang tersedia, saya jatuhkan pilihan pada gudeg legendaris, gudeg Yujum. Gudeg Yujum menyajikan gudeg kering, artinya menggunakan areh atau santan kering. Tak cuma saya yang tertarik, Veronica Sanjaya, wisatawan asal Banjarmasin ini, juga kepincut makanan di sini. Nyobain pas enak juga sih, beda sama yang gudeg-gudeg, apalagi saya dari Banjarmasin. Nggak, di sana nggak ada yang kayak gini, biasanya agak coklat-coklat muda gitu, nangkanya gitu. Dan ini beda sekali rasanya. Mampu bertahan selama 64 tahun, resto ini selalu ramai dipadati pengunjung, terutama saat akhir pekan. Resep yang terus dijaga dan cara masak tradisional jadi rahasia kesuksesannya. Yang membedakan gudeg di sini dari yang lain, kita mempertahankan resep dari Yujum dari dulu sampai sekarang, dan kita mempertahankan rasa itu supaya pelanggan betah dan mencoba lagi. Saya mau belajar cara membuatnya. Pertama, nangka diolah. Setiap hari sekitar 3 hingga 7 kuintal nangka dimasak. Proses pengolahannya tradisional. Nangka yang sudah dikupas akan dipotong kecil-kecil. Untuk mencacahnya saja butuh waktu 3 jam. Alas potongnya pun terbilang unik. Sejak awal berdiri, nangka tua dijadikan talenan, agar tak ada pecahan kayu yang ikut saat membelah nangka. Selanjutnya, nangka akan dimasukkan dalam dandang yang sudah diberi sedikit air. Lalu, masukkan setengah kilogram garam kristal dan 15 kilogram gula merah murni. Gudeg kemudian dimasak hingga 5 jam. Nah, yang membuat gudeg makin lezat adalah cara memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar. Kalau sudah matang, gudeg harus digoreng sebelum disajikan. Dengan cara ini, gudeg bisa tahan seharian. Untuk menggoreng gudeg sebetulnya ada tekniknya, jadi gagangnya hanya perlu dikembalikan saja. Cuma karena jumlahnya yang agak banyak, jadinya lebih berat. Nah, tantangannya adalah asapnya yang banyak, jadi perih di mata. Resto yang terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 4,5, Karangasem ini buka setiap hari, dari pukul 6 pagi sampai 7 malam. Seporsi gudeg dihargai 8 sampai 30 ribu, tergantung lauk tambahannya. Mau membawa pulang gudeg ke rumah? Anda bisa memilih paket yang tersedia. Mulai dari 35 ribu untuk paket dengan wadah anyaman bambu, dan 95 ribu untuk wadah kendil. Kalau yang tadi gudeg nangka, nah yang ini gudeg manggar. Salah satu penjualnya yang ternama adalah gudeg manggar Bujumilan. Inilah yang disebut manggar atau bunga kelapa dari pohon yang tidak produktif. Setiap harinya restoran ini bisa memasak 15 kg manggar. Karena tekstur manggar yang berbeda dengan nangka muda, bumbu memasaknya juga tak sama. Haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, laos, kemiri, gula merah, dan daun salam. Campurkan semua bersama santan. Setelah dimasak hingga 5 jam, tekstur manggar yang keras menjadi lunak. Udah matang ya, Pak? Oke, aku coba ini ya.
rasanya hampir sama kurang lebih dengan gudeg pada umumnya. Namun yang membedakan adalah rasa manggarnya. Jadi menimbulkan rasa krenyes-krenyes. Intinya sih enak. Sebagai generasi kedua, Agus mantap mempertahankan resep dan cara masak gudeg manggar yang diwariskan sang ibu. Ya awalnya itu sebenarnya dari Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Terus dari mbah saya itu coba-coba, taunya kok enak di gudeg lah. Sampai sekarang itu ya masaknya diteruskan sampai anak-anak ini putu-putu. Secara prosesnya itu secara tradisional turun-temurun. Rumah makan yang hadir sejak 1992 ini buka setiap hari, dari pukul 6 pagi hingga 2 siang. Untuk menikmati seporsi gudeg manggar, Anda cukup membayar Rp10.000. Namun, karena gudeg manggar disajikan basah, maka daya tahannya hanya 20 jam. Nah, kalau gudeg yang satu ini lebih modern. Inilah pelopor gudeg kaleng pertama di Indonesia, Gudeg Bujitro. Gudeg basah ini diciptakan Jatuh Dwi Kumalasari tahun 2011. Berlokasi di Jalan Janti nomor 330, disinilah semua gudeg dan pelengkapnya dihasilkan. Kualitas bahan, takaran bumbu, dan durasi memasak jadi poin penting agar gudeg yang dikalengkan mampu bertahan lama tanpa mengurangi cita rasanya. Jatuh harus bereksperimen selama 3 tahun agar kaleng yang digunakan mampu membuat gudeg awet tanpa bahan pengawet. Sebelum dikemas, gudeg harus dicampur dengan areh basah. Sejak 2008, Jatuh mulai bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Untuk mengalengkan gudeg ini, pertama bahan dimasukkan sesuai takaran, lalu beratnya ditimbang agar sesuai standar. Gudeg kemudian dikukus selama 25 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Hal ini untuk menciptakan ruang hampa udara di dalam kaleng. Dalam seminggu, proses ini menghasilkan 4.500 kaleng gudeg. Mbak, gimana sih awalnya bisa pikiran untuk mengkalengkan gudeg? Banyaknya permintaan pasar akan makanan gudeg untuk dibawa keluar kota dalam waktu untuk tahan yang lebih lama, sehingga kita bekerja sama dengan LIPI untuk mengalengkan gudeg, mengemas gudeg dalam kaleng. Kaleng masih harus disterilisasi untuk mematikan bakterinya. Lalu, kaleng akan dikarantina selama 14 hari untuk memastikan tak ada yang menggelembung. Kepraktisan dan keawetan gudeg dalam kaleng jadi pemikat pengunjung yang datang langsung ke restonya. Saya pernah beli gudeg kaleng di sini ini, meskipun kecil bentuknya, setelah saya buka itu masukin ke piring itu isinya banyak. Ada telur, ada gudeg, ada krecek, semua itu udah komplit dan rasanya itu pas banget buat saya, Mbak, nggak terlalu manis. Waktu itu kan saudara saya yang di Jakarta tuh pernah ngikut bareng ngicipin kan, terus katanya, wah praktis ini, wah untuk apa ngobatin kangen saya di Jogja, Mbok tolonglah dikirim. Rogoh kocek 25.000 dulu untuk membawa pulang setiap kalengnya. Gudeg kaleng ini bisa tahan 1 tahun dalam suhu ruangan dan tanpa sinar matahari langsung. Makanan legendaris dari masing-masing kota punya ceritanya sendiri. Ada yang menjaga keaslian kemasan sampai sekarang. Namun ada juga yang berinovasi mengikuti permintaan pasar dalam pengemasannya. Gudeg, panganan manis ini tak hanya punya rasa yang kaya, tapi pusaka kuliner Nusantara yang perlu dijaga keberadaannya. Tania Francisca, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.